Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas materi tentang protokol TCP dan UDP. Nah, kita review sedikit dari kelas teori ya. Jadi setiap aplikasi yang kita pakai itu membutuhkan protokol TCP atau UDP dalam proses pengiriman datanya. Misalnya, email membutuhkan protokol transport TCP. Lalu remote terminal access menggunakan TCP, web juga menggunakan TCP, file transfer juga menggunakan TCP. Nah, namun apabila streaming multimedia itu bisa menggunakan protokol TCP atau UDP. Itu juga dengan internet telepon bisa menggunakan TCP ataupun UDP. Lalu perbedaan. Jadi apa sih yang membedakan antara protokol TCP dan UDP ini? Yang pertama, TCP ini sifatnya reliable. Nah, maksud reliable ini dapat diandalkan karena memastikan bahwa data yang dikirimkan dari server ke klien itu sama persis. Tidak ada perubahan atau data yang hilang sama sekali. Nah, kok bisa? Apa yang menjamin bahwa data yang dikirimkan ke klien itu sama persis? Nah, karena di protokol TCP ini, setiap data itu sebelum sampai ke klien harus melalui 4 tahapan, yaitu ada handshake, error checking, sequence checking, dan flow control. Sedangkan pada UDP tidak ada. Makanya UDP unreliable. Nah, lalu bukan berarti protokol UDP ini jelek atau tidak layak digunakan. Karena UDP juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh protokol TCP, yaitu lebih cepat. Jadi proses transfer data yang menggunakan protokol UDP itu lebih cepat. Kalau TCP lebih lambat karena harus melalui 4 tahap ini tadi. Nah, lalu semisal ada proses transfer data yang menggunakan protokol TCP. Jadi saat ada data yang korup atau hilang, maka klien itu meminta ulang data yang hilang tersebut ke server melalui protokol TCP. Sedangkan UDP tidak. Tidak semua data yang ada pada server atau sebenarnya itu semua akan ditampilkan di klien. Dan klien pun tidak meminta data yang hilang tersebut. Nah, TCP itu digunakan oleh aplikasi yang membutuhkan jaminan bahwa data yang dikirimkan akan sampai secara utuh, urut, dan tidak ada error di penerima. Contohnya aplikasinya apa aja? Ya, tadi ada website dengan protokol HTTP, HTTPS-nya, lalu email dengan protokol SMTP atau IMAP atau POP3, lalu ada file transfer dengan protokol FTP atau NAS, dan ada Secure Shell atau SSH. Nah, SSH ini kita gunakan ketika kita ingin meremote komputer kita dari laptop misalnya. Jadi data-data yang ada pada komputer itu harus sama persis ketika kita mengakses dari laptop kita. Misalnya begitu. Lalu lebih detail tentang TCP. Jadi TCP itu sifatnya connection oriented. Jadi sebelum proses data dilakukan, harus ada kepastian bahwa antara kedua pihak yang berkomunikasi itu telah terhubung dan siap berkomunikasi. Mekanisme memastikannya yaitu menggunakan three-way handshake namanya. Jika three-way handshake ini gagal dilakukan atau timeout, maka pengiriman data tidak dilanjutkan. Nah, ada ilustrasi supaya teman-teman ada gambaran tentang protokol TCP. Jadi, misalnya ketika teman-teman eh, pesan pesan barang online gitu ya di online shop. Jadi ketika kurir akan mengirimkan paket ke alamat kita, biasanya beberapa jam sebelumnya kurir akan menghubungi kita. Tujuannya biasanya meminta share log ya atau hanya sebatas konfirmasi aja. Lalu setelah kita konfirmasi, kurir akan menuju ke alamat kita. Nah, di situ kurir juga konfirmasi lagi, benar nggak ini alamat dari Mr. X gitu misalnya. Jika benar, maka paket akan diberikan. Namun jika salah, paketnya tidak jadi diberikan. Nah, ini ada gambaran teknisnya apa yang terjadi antara klien dan server saat proses three-way handshake.
Jadi pertama-tama klien akan memulai koneksi dengan mengirimkan pesan SYN atau SYN message, yaitu synchronous message yang ditujukan ke server untuk membuka koneksi. Pesan ini menyertakan nomor urutan sequence number yang disebut dengan X. Nah, nilai sequence number ini diatur menjadi sama dengan 1. 1 di sini artinya itu untuk menandakan bahwa permintaan koneksi baru. Lalu server yang menerima paket SYN dari klien tadi kemudian mengirimkan paket SYN dan ACK. Nah, paket SYN ini menunjukkan bahwa server juga ingin membuka koneksi. Sementara ACK yang dikirimkan oleh server ini menunjukkan bahwa sebagai konfirmasi bahwa server telah menerima paket SYN yang dikirimkan oleh klien tadi. Lalu nilai dari SYN di sini nilainya 1. Nah, kalau paket SYN yang dikirimkan dari server ke klien itu kita nyebutnya dengan Y. Nah, lalu untuk X nilainya juga sama dengan 1 dan di sini ada X6 sama dengan X plus 1. Nah, apa maksudnya X plus 1 ini? Artinya server itu siap menerima paket atau data berikutnya yang dikirimkan oleh klien, makanya plus 1. Nah, apabila di sini klien telah menerima paket SYN-ACK atau respon SYN-ACK dari server, maka ini mengindikasikan atau menandakan bahwa server sedang live. Setelah itu, klien kembali mengirimkan paket ACK kepada server dengan nilai X bit sama dengan 1, lalu X6 sama dengan Y plus 1. Nah, di sini juga sama. Artinya, klien juga siap menerima paket berikutnya yang akan dikirimkan oleh server. Makanya di sini plus 1. Nah, setelah server menerima paket X yang dari klien tadi, ini mengindikasikan atau mengartikan bahwa klien sedang live. Nah, setelah sampai di sini, ini koneksi dianggap sudah terestablish atau terbentuk. Dan setelah ini data akan dapat mulai ditransfer atau didistribusikan dari klien ke server atau sebaliknya. Selanjutnya, terkait UDP akan dijelaskan oleh Wilson. Selanjutnya kita akan membahas tentang User Datagram Protocol atau UDP. UDP biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan, lebih tepatnya latency yang lebih rendah, dan sangat sensitif terhadap delay, dengan kompromi yaitu reliabilitas data. Dengan kata lain, keutuhan data di sini akan dikorbankan. Contoh penggunaan UDP sendiri yaitu live video streaming, kemudian online games, kemudian voice over internet protocol, kemudian network time protocol atau NTP, kemudian domain name service DNS, kemudian dynamic host configuration protocol. Nah, UDP ini bersifat connectionless oriented, dengan kata lain tidak memerlukan jaminan koneksi saat pengiriman data. Sehingga UDP ini tidak menjamin data sampai dengan lengkap, urut, dan bebas error. UDP tidak menyediakan mekanisme flow control, sehingga dapat menyebabkan receiver atau penerima data kebanjiran data dari sender jika sender mengirimkan data dalam jumlah besar sekaligus, ataupun ketika receiver atau penerima data merupakan suatu perangkat yang tidak memiliki suatu kapasitas yang cukup. Kemudian UDP lebih cepat dibandingkan TCP. Lebih cepat di sini dengan kata lain memiliki latency yang lebih rendah dikarenakan tidak perlu ada proses three-way handshake yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, berbeda dengan ilustrasi TCP tadi yang pengirim paket mengkonfirmasi terlebih dahulu penerima sebelum mengirim paketnya, di UDP ini ibaratnya pengirim paket langsung melemparkan paket ke dalam rumah tanpa mengkonfirmasi apakah penerimanya benar-benar penerima yang dituju. Seperti itu. Ini akan berdampak pada reliabilitas paket tersebut. Dengan kata lain,
kita tidak akan tahu apakah paketnya benar-benar diterima atau tidak oleh receiver atau penerima paket. Sehingga di sini paket tidak memiliki kepastian untuk sampai dengan utuh. Seperti itu. Kemudian ini perbedaan TCP dan UDP seperti yang sebelumnya telah dijelaskan. UDP hanya berupa request dan response, sedangkan TCP ada 3 proses terlebih dahulu, yaitu synchronize, kemudian synchronize acknowledge, kemudian terakhir acknowledge. Ini untuk meng-establish atau memastikan sebuah connection sebelum akhirnya sender dan receiver bisa bertukar data dengan lancar. Jadi di sini kita akan melakukan uji coba terkait protokol TCP. Uji coba kita lakukan di paket tracer ya, seperti biasa. Kemudian kita buat satu jaringan kecil yang terdiri dari satu server, satu switch, dan satu host, yaitu PC. Sebelum lanjut, mungkin aku reminder ya ke teman-teman. Untuk switch yang dipakai itu switch 2960 yang ujung kiri. Kemudian untuk connectionnya atau kabelnya itu menggunakan kabel straight. Nah tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Adit ya terkait protokol TCP. Protokol TCP ini digunakan oleh berbagai macam layanan. Salah satunya layanan website, yaitu digunakan oleh HTTP dan HTTPS. Maka dengan itu kita untuk mengetahui cara kerja dari protokol TCP ini dengan mengkonfigurasi komunikasi host ketika host mengakses website ke server menggunakan protokol HTTP. Oke, kita masuk ke server. Layanan apa saja sih yang kita bakal setting? Pertama, layanan HTTP. Di sini kita memastikan bahwa HTTP-nya dalam keadaan on ya. Kemudian kita akan konfigurasi juga layanan DHCP agar host dapat mendapatkan IP secara otomatis. Untuk gateway-nya kita setting 192.168.11. Lalu untuk DNS-nya kita setting 1.2. Kemudian start IP address. IP pertama yang bisa didapatkan oleh host ketika mengakses layanan DHCP di server ini kita setting dimulai dari 192.168.1.3. Subnet max-nya seperti biasa 255.255.255.0. Lalu untuk maximum number of user, jumlah maksimal host yang bisa menggunakan layanan DHCP di server ini kita batasi hanya 5 host saja. Di sini sudah selesai, kita save. Dan kemudian jangan lupa kita on-kan layanan DHCP-nya. Lalu masuk ke layanan DNS. Tadi kita sudah setting ya IP DNS-nya 192.168.1.2. IP tersebut kita masukkan dalam address. Lalu kita kasih nama domainnya. Sebagai uji coba kita kasih nama halo.com. Kita add.
Lalu jangan lupa juga kita nyalakan layanan DNS-nya. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi IP di servernya ya secara manual. Tadi kita menginginkan server ini bisa memberikan layanan DHCP dan DNS. Maka dengan itu IP servernya sama dengan IP DNS yang sudah kita setting di layanan DHCP dan layanan DNS tadi, yaitu 192.168.1.2. Subnet masknya seperti biasa. Lalu gateway-nya 1.1, DNS-nya 1.2. Di sini sudah selesai kita melakukan konfigurasi di server. Selanjutnya kita ke host, ke PC, ke menu desktop, lalu kita ke IP configuration. Di sini kita akan mendapatkan IP address ya secara otomatis menggunakan layanan DHCP dari server 0. Langsung saja kita klik. Di sini sudah DHCP request successful. Host sudah mendapatkan IP dari layanan DHCP dari server 0. Kita tutup IP configuration. Kemudian kita lanjutkan ke web browser. Di web browser ini kita akan mengakses domain halo.com tadi ya, dan memantau cara kerja dari protokol TCP melalui protokol HTTP. Nah, sebelum kita akses domainnya, kita ke page utama paket tracer ini, lalu ke pojok kanan bawah. Di sini ada simulation, ditekan. Di sini akan muncul simulation panel. Nah, dalam simulation panel ini teman-teman bisa mengetahui ya cara kerja atau event yang terjadi dari setiap layanan atau protokol dalam jaringan, dari layer paling atas application sampai layer data link. Di sini terlihat di sini ya berbagai macam layanan dan protokolnya. Tadi yang kita ingin pantau itu hanyalah protokol TCP dan protokol HTTP. Jadi kita setting, pertama kita klik ini show all or none-nya, lalu kita edit, kita filter protokol yang kita inginkan, pilih HTTP dan TCP, kita close. Nah, di sini sudah disebutkan ya di filternya event list ya, yang mau kita pantau yaitu HTTP dan TCP. Kita lanjutkan lagi ke PC. Sebelumnya jangan lupa klik tombol ini ya, tombol play pada simulation panel. Oke, selanjutnya kita akses domain halo.com ya teman-teman. Halo.com. Kita klik go. Di sini kita klik play. Nah, di sini terlihat PC mengirimkan paket TCP. Nah, paket TCP ini seperti yang sudah dijelaskan Adit tadi ya di materi tes TCP, ada namanya proses three-way handshake. Jadi dari TCP ini mengirimkan paket sync message yang berarti si PC ingin membuka komunikasi dengan server. Dalam hal ini server yang ingin hubungi itu yaitu server DNS, server dari domain halo.com. Kita lanjut play.
SYN message ini sudah sampai di server, lalu dari server mengirimkan lagi paket TCP, yaitu berupa paket SYN-ACK. Paket SYN-ACK ini terdiri dari dua, ada SYN message, di mana dari server juga ingin membangun koneksi dengan PC, lalu juga ada paket ACK. Paket ACK ini sebagai paket balasan ya, bahwa paket SYN yang dikirimkan oleh PC itu sudah diterima oleh server. Kita lanjutkan play. Dari host sudah mendapatkan paket SYN-ACK-nya ya. Lalu host mengirimkan lagi paket TCP berupa paket ACK6. Paket ini bermaksud bahwa paket SYN dari server untuk membuka koneksi tadi, permintaan dari server, sudah diterima juga oleh host. Di saat yang bersamaan, host juga mengirimkan paket HTTP request ke server. Setelah paket ACK6-nya sudah sampai, HTTP request-nya juga sudah diterima oleh server, maka server mengirimkan HTTP respond. Maka tampilan websitenya sudah muncul di host di PC 0 ya teman-teman. Lalu dapat kita lihat di sini bahwa host dan server masih saling mengirim paket TCP. Nah, ini kenapa hal ini bisa terjadi? Ini menjadi tugas teman-teman untuk mencari tahu kenapa PC dan server masih melakukan komunikasi TCP. Nah, di sini sebelum teman-teman melakukan analisis ya terkait kenapa tadi masih ada komunikasi TCP antara PC dengan server ketika menggunakan layanan HTTP. Teman-teman diminta untuk melakukan tugas itu buat jaringan kecil di mana terdiri dari 4 komputer, 1 switch dan 1 server. Lalu kita setting ya servernya dengan IP address 192.168.10.2, gateway-nya 10.1. Lalu kita aktifkan layanan HTTP dan DNS-nya. Untuk isi websitenya sendiri pada layanan HTTP ya, itu websitenya sama seperti penugasan pada praktikum sebelumnya. Jadi apabila teman-teman pada penugasan sebelumnya memasukkan website berupa kalkulator, maka pada penugasan ini samakan juga, yaitu halaman terkait kalkulator, begitu. Lalu jangan lupa juga kita setting juga layanan DHCP dengan pengaturannya IP DNS sama dengan IP server, lalu start IP address-nya mulai DHCP-nya itu dari 10.3, kemudian maksimum user-nya ada 4. Untuk format laporan praktikumnya menyusul akan kami kirimkan nanti, dan untuk penugasannya seperti biasa teman-teman bisa pantau langsung di Bron. Oke, sekian dari materi TCP dan UDP. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua.